Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Yuzhiru ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan kepada seluruh para pendengar dan pemirsa kami, rekan rau di mana saja kita berada, yang bisa mendengarkan dan menyaksikan melalui media sosial radio Rawi FM yang sangat kita banggakan dan merupakan radio yang sangat kita cintai, di khususnya di Tapanuli bagian selatan ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan Allah nikmat rahmat yang menjadikan itu semua jadi alat meningkatkan amal ibadat sampai akhir hayat. Kepada pimpinan, karyawan dan karyawati, khususnya penyiar kita bersama Boru Regar, Rere Garang Reso. Mudah-mudahan tetap segar dan tegar, dan insya Allah mudah-mudahan manutung harasak daget panganon di kotu asar bagi halak nama lungun dot marsak, mudah-mudahan malum mai mula pasu dot beruregar. Alhamdulillah. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla yang telah mempertemukan kita melalui udara dengan sebuah nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat mengenal Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ditanya siapakah yang paling berjasa dalam hidup kita, mungkin kita menjawab adalah orang tua. Siapakah yang paling berjasa dalam pendidikan kita? Kita mungkin menjawab adalah guru. Tetapi kalau ditanya, siapakah yang paling berjasa membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari kesyirikan menuju tauhid, dari kebodohan menuju ilmu, dan dari kehinaan menuju kemuliaan? Jawabannya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan hanya membawa agama, tetapi membawa rahmat bagi semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 107. Jadi kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Nabi, tetapi lisannya suka menyakiti, tangannya suka menjalimi, hartanya suka mengambil hak orang lain, dan hatinya penuh dengan kebencian, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Jangan-jangan kita baru hafal nama Nabi, tetapi belum benar-benar meneladani akhlak Nabi. Oleh karena itu, mari kita memperbanyak sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bela ketupat, bela ampat, mudah-mudahan yang rajin bersolawat insya Allah mendapatkan syafaat. Ibu-ibu pergi ke kedai beli bakwan. Bakwannya hangat bikin ketagihan. Supaya hidup kita
penuh dengan ketenangan, bacaan sholawat marilah kita lantunkan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Makkah dari keluarga mulia Bani Hashim. Beliau lahir dalam keadaan yatim karena ayah beliau Abdullah telah wafat sebelum beliau lahir. Kemudian ibunya Aminah juga wafat ketika beliau masih kecil, sekitar umur 6 tahun. Artinya sejak kecil Nabi kita Muhammad SAW telah belajar satu hal, bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi Allah selalu punya cara untuk mendidik hambanya. Beliau kehilangan ayah, beliau kehilangan ibu, tetapi beliau tidak kehilangan Allah. Inilah pelajaran besar untuk kita. Kadang kita sering berkata, "Ya Allah, mengapa hidupku begini?" Padahal mungkin Allah sedang berkata melalui keadaan yang kita alami, "Aku sedang mendidikmu agar engkau lebih dekat kepadaku." An mabaya sonun acid nahuraso. An mabaya kum namina sonun nurasion. Kita sering membanding-bandingkan hidup kita dengan kehidupan orang lain. Membanding-bandingkan kenikmatan yang diterima orang lain dengan kita. Dan sering kita membanding-bandingkan cerita hidup orang lain dengan cerita hidup kita. Kita merasa kitalah yang paling menderita dalam hidup ini, yang paling hebat kehidupannya dari segi kesedihan, kesulitan, dan kesusahan. Padahal Allah sebetulnya ingin menyampaikan kepada kita, ingin mendidik kita dengan kehidupan yang ada itu, dengan fata morgana kehidupan. Sengaja Allah membuat hidup kita seperti itu agar kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahit di dunia belum tentu buruk di sisi Allah. Manis di dunia belum tentu baik di akhirat. Ada yang rezekinya lancar, berlimpah, tapi belum tentu berkah. Kalau dari segi ibadah, tak pernah sholat. Jangankan sholat, berwudu pun tak pernah. Dalam apalagi lah puasa, apalagi menunaikan zakat. Mungkin dah hubungannya dengan tetangganya pun tidak bagus. Hubungan dengan orang tuanya pun tidak bagus. Dengan saudaranya. Apalagi. Tapi rezekinya terus lancar, berlimpah. Kita melihatnya, kita iri hati. Padahal kalau kita berkomunikasi, bercakap-cakap, kumpul dengannya, padahal hatinya tidak pernah tenang. Hidupnya tidak bahagia, karena rezeki yang diterimanya adalah ujian Allah berupa ujian istisroj. Makin jauh dari Allah, makin berlimpah rezekinya. Tapi kita ini rajin sholat, rajin beribadah, berbakti kepada orang tua, baik dengan saudara, baik dengan tetangga kaum kerabat. Rajin kita yang bermasyarakat, tapi ternyata rezeki kita di bawah standar. Bisa digolongkan fakir dan miskin. Kita mengeluh. Padahal itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Allah tidak pernah berjanji orang yang rajin beribadah rezekinya berlimpah. Allah tidak pernah berjanji orang yang rajin sholat pasti dia akan kaya raya. Tak pernah Allah janjikan itu di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW pun tidak pernah mensabdakan dalam hadisnya yang sahih. Orang kaya, orang miskin itu ujian dari Allah. Ibadah adalah kewajiban kita. Makanya dalam kehidupan nyata ada orang yang kaya dan ada juga orang yang miskin, dia rajin beribadah. Dan begitu juga kenyataannya juga orang yang tak pernah beribadah dan bahkan tidak beragama, bahkan dia tidak mengakui adanya Tuhan, ateis, komunis, tapi ternyata rezekinya berlimpah. Soal kaya dan miskin itu adalah soal ikhtiar dan usaha, dan itu adalah bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan mengeluh tentang kehidupan kita. Jangan pernah membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Cerita hidup kita berbeda. Semua itu mari kita ambil pelajaran. Allah ingin mendidik kita dengan kehidupan yang ada. Apakah kehidupan yang ada itu engkau dekat dengan Allah? Ketika Allah uji engkau dengan kemudahan, dengan kekayaan, dengan sedikit kekuasaan, apakah dengan yang sedikit itu engkau dekat dengan Allah? Makin bertambah amal ibadahmu atau tidak? Dan bisa jadi Allah uji engkau dengan sedikit kesusahan, sedikit kesempitan, sedikit dari kesulitan, dan mungkin berbagai musibah dalam kehidupan, penyakit yang tak pernah, yang belum pernah, yang belum ditemukan obatnya, belum disembuhkan oleh Allah. Itu Allah ingin menguji kita dan mendidik kita. Apakah dengan kesulitan itu kita dekat dengan Allah atau tidak? Fa'ammal insanu ija mabatalahu rabbu fa'aramahu an'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma ija mabatalahu faqadar rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla bal la tukrimuna al-yatim wa la tahadduna 'ala ta'al miskin wa takuluna turasa aqlamma wa tuhibbuna al-mala hubban zamma. Adapun orang yang Allah uji dia dengan kelaparan rezeki, dia berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Dan ada juga yang di Allah dengan kesempitan rezeki, dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Kalla, tidak, sesekali-kali tidak. Allah berikan kepada kamu kekayaan, bukan berarti Allah memberikan kepadamu kemuliaan. Dan sebaliknya, jika Allah mengujimu dengan kesempitan rezeki, bukan berarti Allah menghinakanmu. Tapi apakah dengan kekayaan itu engkau memuliakan anak yatim, memberikan makan kepada orang miskin? Apakah engkau masih istiqomah, tidak mencampur hak dan yang batil? Apakah engkau terlalu rakus kehidupan, terutama dalam harta warisan? Allah uji kau dengan kemudahan, kelapangan, dan kekayaan. Dan apakah kita ketika diuji Allah dengan kesempitan, apakah kita masih mampu memuliakan anak yatim, memberikan makan kepada orang miskin yang setara dengan kita? Dan apakah kita masih bertahan, mempertahankan mencari yang halal? Atau mungkin kita makin iri hati, dengki kepada orang lain yang lebih baik daripada kita? Itu semua adalah ujian Allah kepada kita semua. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat, pahitnya di dunia belum tentulah buruk di sisi Allah, dan manisnya di dunia belum tentu baik di akhirat. Jadi pahit dan manisnya tergantung kepada kita. Kekayaan akan berarti jika lau ada pada orang yang tepat dan dimanfaatkan kepada yang tepat, dan insya Allah kekayaan itu membawa keberkahan kepada umat manusia. Tapi jika laulah kekayaan, sedikit kekuasaan, sedikit jabatan, dan sedikit
kenikmatan, diujikan kepada orang yang tidak tepat, kepada orang-orang kafir, kepada orang musyrik, orang-orang yang tak beriman, bisa jadi itu adalah sumber malapetaka dalam kehidupannya. Oleh karena itu, sekali lagi, pahitnya kehidupan kita di dunia belum tentulah buruk di sisi Allah. Bisa jadi itulah yang akan mengangkat derajatmu ke derajat yang paling tinggi. Dan manisnya kehidupanmu di dunia ini belum tentulah baik untukmu. Bisa jadi itulah satu ujian yang menghinakanmu nanti di akhirat. Oleh karena itu, mari kita menjaga diri, menahan diri, dan mengarahkan kehidupan kita ke arah yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita juga setelah iklan berikut ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang terhormat, mari kita renungkan satu peristiwa yang mengubah wajah sejarah manusia. Siapakah yang mengubah sejarah manusia? Itulah kelahiran manusia yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir bukan di istana yang megah, bukan di atas singgasana emas, bukan dengan pengasukan yang mengawal, bukan dengan harta yang berlimpah. Beliau lahir sebagai seorang yatim, namun dari rumah yang sederhana itu keluarlah cahaya yang menerangi dunia. Ia tidak membawa mahkota kerajaan, tetapi dia membawa mahkota kenabian. Ia tidak membawa pedang untuk memaksa manusia, tapi ia membawa Al-Quran untuk menerangi manusia. Ia tidak datang untuk memperbudak manusia, tetapi ia datang untuk membebaskan manusia dari penghambaan kepada selain Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutus engkau sebagai saksi, basyiran wa nadhira, pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira, dan sebagai penyeru kepada Allah dengan izinnya, serta sebagai sirajan muniro, cahaya yang menerangi. Nabi Muhammad SAW adalah sirajan muniro, pelita yang menerangi. Maka ketika kita menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, jangan hanya mengenang tanggal kelahirannya. Kalau ditanya kapan Nabi Muhammad SAW lahir, 12 Rabiul Awal tahun gajah, pada umumnya lancar. Tapi intinya adalah jangan hanya mengenang tanggal kelahirannya. Mungkin Bung Regar pun ditanya kapan tanggal lahirnya, hari ulang tahunnya, itu pasti tanggal 11 Rabiul Awal. Kelahiran Nabi Muhammad Bung Regar 2003 tanggal 26 November. 26 November. Berapa bulan lagi kan? Jadi kalau ditanya itu semua penuhnya tahu orang itu tanggal lahirnya. Mungkin tanggal Nabi Muhammad lahir pun kebanyakan tahu, apalagi dari seorang muslim. Tapi yang perlu kita kenang adalah risalahnya. Kita kenang perjuangannya, kenanglah akhlaknya, kenanglah air matanya untuk umatnya, dan yang paling penting, hidupkan sunnahnya dalam kehidupan kita. Sudah jelas Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 7 bahwa misi Rasulullah SAW adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita perhatikan ayat ini bahwa Allah menjelaskan kelahiran beliau, misi kedatangan beliau adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam.
bukan rahmat bagi orang kaya, bukan hanya rahmat bagi orang yang sudah soleh, tetapi beliau adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Maka pertanyaannya kepada kita, kalaulah kita mengaku umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah kehadiran kita juga menjadi rahmat bagi orang lain? Kalau kita menjadi suami, apakah istri merasa aman? Kalaulah engkau jadi istri, apakah suami merasa tentram? Kalaulah engkau orang tua, apakah anak-anak merasa dicintai? Kalaulah engkau sebagai tetangga, apakah tetangga merasa nyaman? Kalaulah engkau seorang pejabat, apakah masyarakat merasakan keadilan? Kalaulah engkau sebagai seorang guru, apakah murid mendapatkan keteladanan? Kalaulah engkau seorang pedagang, apakah pembeli mendapatkan kejujuran? Sebab mencintai Nabi kita Muhammad SAW bukan hanya dengan lisan. Cinta harus menjadi akhlak, cinta harus menjadi amal, cinta harus menjadi perubahan. Rasulullah SAW mengatakan, inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya mengajarkan manusia bagaimana beribadah kepada Allah, tetapi juga bagaimana menjadi manusia yang berakhlak mulia. Beliau dizalimi, tetapi memaafkan. Beliau sering dihina, tetapi beliau tidak membalas dengan kebencian. Beliau sering disakiti, tetapi tetap mendoakan. Beliau memiliki kesempatan membalas, tetapi beliau memilih memberi rahmat kepada orang. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Akhlaknya tinggi, tetapi hatinya rendah hati. Namanya harum, tetapi hidupnya sederhana. Kedudukannya mulia, tetapi duduk bersama orang biasa. Dihormati oleh manusia, tetapi paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, kita bertanya kepada kita, bagaimana kita hidup ini, apakah betul-betul kita mencintai beliau atau tidak? Oleh karena itu, saudara-saudaraku, di season yang kedua ini, mari kita berusaha semaksimal mungkin untuk mencintai beliau dengan kita mengetahui keistimewaan beliau. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagimu. Penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Coba kita perhatikan Al-Quran surah At-Taubah ayat 128 ini. Nabi tidak hanya memikirkan dirinya, Nabi memikirkan umatnya. Bahkan dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Setiap nabi memiliki satu doa yang pasti dikabulkan. Fata'azzala likulli nabiyyin da'watahu.
Setiap para nabi pun bersegera berdoa kepada Allah supaya doa mereka dikabulkan. Semua para nabi dan rasul kecuali Nabi Muhammad SAW itu berdoa, dan ternyata doa nabi itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa inni ikhtabahtu da'wati, doa aku simpan dan aku menyimpan doaku itu tidak seperti para nabi dan rasulnya. Nabi kita tidak berdoa langsung, tapi disimpan doanya. Wa inni tabaktu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Rasulullah tidak segera berdoa seperti para nabi dan rasulnya. Ditahannya doanya supaya nanti mampu mensyafaatkan umatnya di hari kiamat. Kalau kita punya satu doa yang pasti dikabulkan, mungkin kita pun akan gunakan waktu kesempatan itu. Ya Allah, berikan aku rumah yang besar. Karena mungkin yang diidolakan, inginkan mereka selama ini adalah rumah yang besar, megah. Diberikan kesempatan berdoa, beri kesempatan satu doa dan doanya dikabulkan. Segeralah beruregar berdoa, ya Allah, berikan kepadaku rumah yang besar, megah, indah. Langsung terkabul. Ya Allah, berikan aku mobil baru. Ya Allah, lancarkan usahaku. Mungkin kita seperti itu. Tapi Nabi kita Muhammad SAW, beliau menyimpan doa istimewanya untuk umatnya, mensyafaatkan umatnya di hari kiamat. Inilah baru namanya cinta. C-I-N-T-A. Mungkin Buru Regar punya pengalaman dengan C-I-N-T-A ini. Agak bergetar. Apalagi agak bergetar itu jantung kita berdebar-debar dengan sangat, itu karena ada dua sebab. Satu karena jatuh cinta, yang kedua karena jatuh tempo. Buru Regar mungkin sudah merasakan jatuh yang pertama, jatuh cinta. Agak bergetar. Mungkin jatuh tempo belum, tapi mungkin bisa jadi datang COD. Duit mungkin belum ada kan, agak bergetar juga kita kan. Kita kadang baru tidak dibalas WhatsApp, WA kita 5 menit saja sudah berkata dia tidak menghargai aku. Padahal Nabi kita Muhammad SAW memikirkan umatnya sampai hari kiamat. Apa keistimewaan Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad SAW memiliki banyak keistimewaan. Yang pertama, beliau adalah penutup para nabi. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah rasul dan penutup para nabi. Quran surah Al-Ahzab ayat 40. Tidak ada nabi selain Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak perlu mencari nabi baru. Walaupun ada nabi, itu mungkin nabi lokon. Walaupun ada nabi, nabi Yaso. Atau mungkin ada nabi, nabi Ringon. Kalau ada yang mengaku jadi nabi, jangan percaya. Itu tidak benar. Pasti itu nabi palsu. Yang perlu kita cari adalah bagaimana menjadi umat yang benar. Jangan cari-cari nabi-nabi. Nabi yang lain, tidak ada lagi nabi sudah Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada yang mengaku nabi, jangan percaya. Itu nabi palsu, itu jelas. Kalau ada uang palsu, ada juga itu naufal. Nabi palsu. Jadi itu keistimewaan kita pertama adalah dia khataman nabi. 124.000 jumlah para nabi. Sedikit atau banyak? Banyak. Banyak sekali. Setiap umat ada nabinya.
tapi sudah ditutup Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Nabi yang terakhir. Sudah jelas dikunci Nabi. Tak ada lagi Nabi sesudah Nabi. Yang kedua, kesimpulan beliau, akhlak Nabi adalah Al-Quran, sehingga sering beliau disebut dengan Al-Quran yang berjalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung. Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah SAW menjawab, kana khuluquhul Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Artinya, kalau kita ingin melihat bagaimana Al-Quran hidup dalam kehidupan manusia, lihatlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah kita ingin istimewa, manusia istimewa, derajatnya tinggi, dihargai dan dihormati, maka jadilah Al-Quran yang berjalan. Artinya Al-Quran tidak hanya sekedar dibaca, dipelajari, tapi diamalkan, sehingga itu menjadi bagian daripada kepribadian hidup kita. Bagaimana Rasulullah dijaga Allah? Allah menjaganya melalui Al-Quran. Saudaraku, yang keempat, cinta Nabi bukan sekedar seremoni. Menyambut kelahiran Nabi bukan hanya soal meriah atau tidak meriah, bukan hanya soal banyaknya acara, bukan hanya soal makanan, maulid dan mulut, bukan hanya soal dekorasi. Yang paling penting adalah apakah setelah mengenal kelahiran Nabi, kita semakin mencintai Nabi? Apakah setelah membaca sirah Nabi, kita semakin mengikuti sunnah Nabi? Apakah setelah kita bersolawat, akhlak kita semakin baik? Sabda Rasulullah SAW, barang siapa mencintaiku, faqad ahabballah, sungguh ia telah mencintai Allah. Makna cinta kepada Nabi harus dibuktikan dengan ittiba', mengikuti petunjuk beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mencintaimu. Al-Quran surah Al-Imran ayat 31. Jadi ukuran cinta bukan hanya saya cinta Nabi, tetapi solatnya mengikuti Nabi, akhlaknya mengikuti Nabi, kejujurannya mengikuti Nabi, keluarganya mengikuti Nabi, perdagangannya mengikuti Nabi, cara memaafkannya pun mengikuti Nabi. Nabi mengajarkan kita untuk kuat bukan sebagai pemarah. Sekarang zamannya zaman media sosial. Orang kadang baru membaca judul berita sudah marah. Belum membaca isinya, sudah dikomentari. Belum tahu faktanya, sudah menghakimi. Kalau Nabi Muhammad SAW hidup bersama kita, mungkin beliau akan mengingatkan, tabayun dulu, jangan langsung ngamuk. Cek and recheck dulu, jangan langsung kita marah. Rasulullah SAW bersabda, orang kuat bukanlah yang pandai bergulat, orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kalau suami marah kepada istri, ingat Nabi. Kalau istri marah kepada suami, ingat Nabi. Kalau tetangga membuat kesal, ingat Nabi. Kalau grup WhatsApp membuat panas, jangan langsung balas. Tarik nafas, istighfar, minum air, kalau perlu matikan HP. Jangan emosi, karena kadang masalah terbesar bukan masalahnya, tetapi jempol kita yang terlalu cepat. Insya Allah dan juga tidak kembali. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kaum mukminin dan kaum mukminat yang kami hormati, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini adalah kalimat Rasulullah yang sangat luar biasa. Kalau ucapan kita tidak bisa menyembuhkan, jangan sampai malah menambah luka. Kalau kata-kata kita tidak bisa membuat orang bahagia, jangan membuatnya menangis. Lidah memang kecil, tetapi dosanya bisa sebesar gunung. Maka jaga lidah sebelum terlambat, jaga hati agar tetap selamat. Banyak bicara belum tentu hebat, diam pada waktunya justru bermartabat. Petuah ulama kita, ilmu tanpa akhlak itu tidak cukup. Imam Malik rahimahullah pernah menasihati bahwa mempelajari adab hendaknya didahulukan sebelum memperbanyak ilmu. Karena ilmu yang tinggi tanpa akhlak bisa menjadi kesombongan. Banyak hafalan tetapi mudah menghina. Banyak ceramah tetapi sulit memaafkan. Banyak bicara agama tetapi keluarga sendiri terluka. Maka mari kita belajar dari Nabi. Ilmu menerangi akal, akhlak membersihkan hati, amal membuktikan diri, dan takwa menyelamatkan nanti. Karena itu mari kita sambut Nabi, kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan memperbanyak sholawat dan menjalankan sunnah nabinya. Inna Allah malaikatu sunnulan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallam taslima. Oleh karena itu mari kita perbanyak sholawat, bukan hanya ketika maulid, bukan hanya ketika pengajian, tetapi setiap hari saat kita duduk, saat kita berjalan, saat kita bekerja, dan saat mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai penutup, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah lahir. Beliau telah membawa cahaya. Beliau telah menyampaikan risalah. Beliau telah berjuang. Beliau telah memaafkan. Beliau telah bersabar. Beliau telah menangis untuk umatnya. Dan sekarang pertanyaannya, apa yang sudah kita lakukan sebagai umatnya? Jangan sampai kita mengaku cinta Nabi tetapi meninggalkan sholat. Mengaku cinta Nabi tetapi masih suka berdusta. Mengaku cinta Nabi tetapi masih suka menipu. Mengaku cinta Nabi tetapi masih memutus silaturahmi. Mengaku cinta Nabi tetapi rumah tangga penuh permusuhan. Cinta jangan hanya di bibir. Cinta harus hadir dalam takdir. Cinta jangan hanya dalam syair. Cinta harus menjadi akhlak yang lahir. Mari kita tutup dengan tentunya berdoa, ya Allah, jika kami belum mampu menjadi umat yang hebat, jadikan kami umat yang taat. Jika kami belum mampu menjadi umat yang kaya, jadikan kami umat yang dermawan. Jika kami belum mampu menjadi umat yang terkenal, jadikan kami umat yang bermanfaat. Jika kami belum mampu memiliki banyak amal, jangan biarkan kami kehilangan keikhlasan. Ya Allah, tanamkan dalam hati kami cinta kepada Muhammad SAW. Hidupkan sunnah dalam kehidupan kami. Indahkan akhlaknya dalam keluarga kami. Terangi langkah kami dengan petunjuknya. Dan ketika kami berjumpa denganmu, pertemukan kami bersama Rasulullah SAW. Pergi ke Makkah membawa bekal, singgah sebentar di kota Madinah. Mari cinta Nabi yang mulia agar hidup bercahaya, akhirat pun bahagia. Bunga mawar harum mewangi, tumbuh indah di tepi taman. Mari ikuti Nabi setiap hari, bukan hanya nama tetapi keteladanan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mudah-mudahan kita sambut kelahiran Nabi dengan sambutan marhaban, marhaban ya Rasulullah. Dengan salah satu antara lain masyarakat kita memperbanyak membaca Al-Barjanji. Itu adalah dalam rangka menyambut Nabi kita Muhammad, kelahiran Muhammad, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan keistimewaan beliau menjadi keistimewaan kita sebagai umatnya, dan mudah-mudahan akhlaknya
mampu kita teladani dalam kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada kita semua, termasuk Guru Regar dan seluruh kru yang ada dan pimpinan dan karyawan-karyawati Radio Rawi FM yang kita muliakan. Mudah-mudahan radio kita ini makin jaya dan makin disukai dan makin banyak yang selalu bersama radio kita yang kita cintai ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit taufiq wa hidayah billahi fi sabilil haq. Nasrullah wa qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.